Ya, baik, sudah direkam? Sudah, Pak. Ya, baik. Sekarang kesempatan pertama saya berikan kepada Pak Badrus. Silahkan berkenaan Baik, dengan materi uji penjenengan. Nanti setelah Pak Badrus baru saya. baik. Terima kasih Pak Dr. Maimun. Eh, Assalamualaikum Mas Muhammad Muhyiddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Baik, langsung saja nggih. Nggih, Pak. Terkait dengan ujian lisan ini, pertanyaan pertama, teori belajar yang melandasi penyusunan rancangan modul Anda apa? Menggunakan teori behavioristik, Bapak. Ya, sesuai prinsip-prinsip Merdeka Belajar tidak? Ya, sesuai, Bapak. ATP-nya, alur tujuan pembelajarannya? Anak-anak mampu menunjukkan kemampuan membaca, menulis, dan menjelaskan tentang sifat-sifat Asmaul Husna. Technological, Pedagogical, and Content Knowledge-nya, TPAK-CK-nya, TPA-CK-nya? TPAK-nya menggunakan konten YouTube dan PowerPoint, Bapak. Oke. Contoh problem based learning-nya sama project based learning-nya? Anak-anak dihadapkan dengan permasalahan, diantaranya adalah dengan memberikan permasalahan mengenai kebersihan lingkungan atau dalam hal kehidupan, itu anak-anak diminta untuk menjelaskan dari itu kemudian mengaitkan dengan Asmaul Husna. Oke. Komponen perangkat pembelajaran atau modul ajan jenengan sudah ada tujuannya ya? Sudah ada, Bapak. Materinya sudah ada? Sudah ada. Metodenya sudah ada? Sudah ada. Media dan LKPD-nya sudah ada? Sudah. Instrumen asesmen yang dapat mengembangkan critical thinking, kreatif, reflektif, dan decision making sudah ada? Sudah. Sudah. Oke. Hikmah dari konteks pembelajarannya, materi ajarnya sudah ada semua ya? Sudah ada. Hikmahnya sudah. Materinya bersifat HOTS ya? HOTS. Ya. Contohnya, Mas? Anak mampu menganalisis tentang sifat-sifat dari Asmaul Husna, kemudian mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan terakhir, anak-anak dapat menciptakan atau membuat kaligrafi. Oke. Untuk asesmennya? Asesmennya dengan cara pengamatan dan penilaian tindak lanjut. Selanjutnya untuk merancang modul project, Mas. Iya, Pak. Ya. Ini lanjut. Jenengan sudah merancang modul project? Sudah. Sudah. Sudah menyusun profil? Hidup berkelanjutan. Tujuannya apa? Tujuannya menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman. Aktivitasnya apa? Aktivitasnya anak-anak diminta mengumpulkan seperti plastik dari hasil dari sampah tadi, digunakan untuk kegiatan prakarya, misalnya dalam hal ini membuat kaligrafi atau hiasan dinding berupa masjid atau Ka'bah atau yang bersifat Islami. Oke, baik. Itu untuk profil pelajar Pancasilanya. Terus selanjutnya jenengan sudah membuat proposal PTK? Sudah, Bapak. Ya. Pendahuluan sudah? Sudah. Kajian teori penelitian terdahulu ada berapa? Sudah. Ada 2, Bapak. Penelitian terdahulunya ada 2? Iya. Ya ditambah ya, minimal 3. Oh, iya, Pak. Itu skripsi atau jurnal? Itu skripsi dari PTK juga. Oh, PTK, kalau bisa nanti cari yang jurnal ya, banyak itu. Jurnal, iya, Bapak. Nah, metode penelitian PTK ya. PTK itu Anda jelaskan secara singkat. PTK adalah seperti apa, Mas? Penelitian tindakan kelas di mana guru
di di dianjurkan untuk menggunakan metode atau model pembelajaran yang baru yang menjadikan anak didik mampu menangkap pembelajaran yang atau membuat kondusif pembelajaran atau anak didik mampu menguasai materi Iya. dengan Indikator metode. menguasai materi apa, Mas? Anak didik diantaranya memiliki minat belajar tinggi, konsentrasi belajar, terus memiliki kemampuan belajar yang baik, memperhatikan Bapak Ibu guru. Ya. Terus hasil belajarnya? Hasil belajarnya dengan mungkin evaluasinya nilainya baik atau di atas KKM Oke. KKM itu berapa di kelas panjenengan? KKM-nya. 75 Bapak. Oh, berarti 75 atau sama dengan atau lebih dari ya, 75 atau lebih dari ya. Ya, lebih dari. Lebih dari atau sama dengan 75. Itu indikator keberhasilan untuk individu. Oke. Untuk kelasnya berapa persen? Untuk kelasnya 70. Enggak, berapa persen ketuntasan kelasnya yang ditargetkan? Oh, ketuntasannya minimal 60% Bapak. Wah, kok rendah sekali. PTK itu dikatakan berhasil kalau 85% tuntas. Oh, iya. Ini harus dipahami nih. J, J, J. Baik, saya kira itu J, sudah J. menggambarkan terkait dengan proposal jenengan. J, Yang perlu Bapak. diperbaiki adalah tadi ya, J. ketuntasannya harus 85% satu kelas itu. 85%. J. Ya, sekarang ngeji, Mas. J, Bapak. Nih, yang nomor 10, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Wangkolarkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Oke, baik. Sudah lumayan bagus. Sekarang tadi ada bacaan gorib ya. Iya, Ya. Sekarang jenengan nulis surat pendek. Ya, bagus. Saya kembalikan ke Pak Dokter Maimun. Siap, Mas Muhammad Muhyiddin ya. Sekarang bagian saya ganti. Baik, Mas Muhyiddin. Saya minta panjenengan bagaimana memotivasi siswa. Coba Anda praktekkan bagaimana memotivasi siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat bagi anak-anak. Marilah kita tepuk semangat. Nah, tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Oke, ya. Baik. Sekarang coba saya beri contoh bagaimana panjenengan membuat inovasi dalam pembelajaran. Apa inovasi yang panjenengan sampaikan di kelas? Mungkin dengan Inovasi. snowball throwing tadi, Bapak, dengan model membuat pertanyaan, kemudian dilemparkan ke temannya, maksudnya Ya. diberikan, nanti temannya menjawab, nanti ganti teman yang lain membuat pertanyaan, dilemparkan Baik. ke temannya, seperti itu. Baik. Kalau PBL sama PJBL itu bedanya apa? Kalau PBL itu tidak menghasilkan proyek atau karya, kalau PJBL menghasilkan, Bapak. Jenengan kalau ngajar pakai ini, pakai media-media sosial, misalnya jenengan punya akun-akun medsos, apa akun medsos yang jenengan pakai misalnya? Yang sementara yang saya punya ini adalah YouTube, Instagram, itu Bapak, dua itu. Mungkin Anda pernah menggunakan misalnya YouTube Anda untuk pembelajaran gitu, pernah? sering Bapak dulu ketika Sering ya. masa corona itu pembelajarnya melewat YouTube. Jadi anak-anak Ya, oke. melihat absensinya lewat komen. Oke, ya sudah cukup. Ya, Pak.